Rekamannya sudah muncul ya di layar kalian. Ya, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semuanya sehat ya? Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Baiklah, alangkah baiknya untuk mengawali pembelajaran kali ini kita mulai dengan membaca doa. Silakan Arbina pimpin doanya. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih ya. Semoga dengan doa tadi apa yang kalian inginkan, apa yang kalian cita-citakan dikabulkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, Nana, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Novel. Kemarin kita membahas tentang novel. Ya. Siapa? Novel. Kita kemarin Pembahasan tentang apa? Novel. Benar sekali. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang novel. Nah, untuk hari ini Bapak akan memberikan link untuk presenti, ya. Akan saya share bentar. Jadi sebelum kita lakukan lebih lanjut, silakan kalian melakukan presenti yang sudah ada dalam akun BCR-nya kalian, ya. Nah, di situ Bapak sudah mencantumkan, ya, mulai dari masuk melalui Google Meet. Nah, ini yang kedua, silakan isi presentinya terlebih dahulu, ya. Nah, untuk awal ini, belum ke materi, Bapak punya teka-teki untuk kalian, ya. Nah, teka-tekinya akan saya tampilkan sebentar. Sudah tampak ya? Nah, silakan siapa yang mau menjawab, angkat tangan terlebih dahulu, baru nanti akan saya screenshot untuk wajahnya, biar terlihat. Ya, silakan Alda. Ya. Silakan Alda. Ya, nomor 1 artikel. Artikel. Bisa seperti itu. Bisa seperti itu. Alda. Memang benar ya. Memang benar ya. Kata artikel. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya siapa lagi? Saya Ustaz. Ya, silakan angkat tangan. Ya, silakan angkat tangannya. Jihan. Ya, Jihan. Kata yang kedua apa? Fakta. Benar kali. Ya, terima kasih ya. Untuk kata berikutnya, siapa? Silakan angkat tangan. Saya Ustaz. Ya, Awalia. Silakan Awalia. Jawabannya apa Awalia? Opini Ustaz. Opini, benar kali. Terima kasih ya Awalia. Terus selanjutnya siapa lagi yang mau Saya jawab? Ustaz. Tangan. Objektif Ustaz. Alifatu. Objektif. Ya, silakan. Objektif. Apa?
Objektif. Ya, benar. Objektif. Siapa lagi? Yang mau menjawab lagi? Jihan, angkat tangan lagi. Silakan, Jihan. Nah, Jihan. Satu kali ya, Jihan ya. Semuanya tidak dibagi ini. Jawabannya apa, Jihan? Subjektif. Ya, benar. Subjektif. Terima kasih ya, Jihan ya. Selanjutnya. Silma. Silakan, Silma. Apa jawabannya, Silma? Apa? Nyata. Masih kelantangnya masih mati. Hidupkan. Iya, nyata. Ya, ya, nyata, benar sekali. Ya, terima kasih, Silma. Selanjutnya, siapa lagi? Siapa lagi yang mau menjawab? Ya, Alma, silakan Alma. Apa Alma? Jawabannya Alma. Kelantangnya masih ini. Ya, ini pelantangnya dihidupkan. Pelantangnya dihidupkan dulu. Mikrofonnya mati. Belum di... Rekan, Ustadz. Iya, benar. Kan. Terus siapa lagi? Saya, Ustadz. Siapa lagi? Saya. Ya, Nisa. Silakan Nisa. Gagasan, Ustadz. Ya, apa Nisa jawabannya? Gagasan. Gagasan. Benar sekali. Terus siapa lagi? Siapa lagi? Selanjutnya. Selanjutnya, ada yang mau menjawab lagi? Ya, silakan Aufa. Apa jawabannya Aufa? Argumentasi. Pelantangnya dihidupkan dulu. Argumentasi. Ya, argumentasi. Nah, terima kasih Aufa. Terus selanjutnya. Saya Ustadz. Silakan. Ya, Kualitatif. Kualitatif. Ya. Nah, terus selanjutnya ada lagi? Ada lagi yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab? Silakan langsung saja. Nah, itu silakan Aufa. Aufa, silakan. Lantangnya. Ya, artikel, benar sekali. Baiklah anak-anak, itu tadi kata acak yang Bapak share kepada kalian. Semuanya sudah kali bisa merangkai kata, bahwasanya kata-kata acak itu adalah materi yang akan kita pelajari pada hari ini, ya. Nah, baiklah, sebelum ke materi, Bapak akan menyampaikan beberapa hal kepada kalian, ya. Akan saya share screen sebentar. Dengar ya suara saya ya. Dengar Ustadz. Ya.
Maka sama untuk membuka ditutup. Sudah tampak di layar kalian? Tampak Ustadz. Ya, Tampak Ustaz. ya. Nah, pada hari ini kompetensi dasar kita adalah mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. Kemudian indikatornya ada dua. Yang pertama menemukan informasi dalam artikel opini, dan yang kedua adalah membedakan antara informasi fakta dan opini penulis. Jadi ini adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini, gitu ya. Nah, untuk yang selanjutnya, ya, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran karena ini adalah pembelajaran daring. Bapak menggunakan model PBL, gitu ya. Diharapkan kalian bisa menemukan informasi dalam artikel opini dengan tepat. Kemudian yang kedua, kalian diharuskan bisa membedakan antara informasi fakta dan opini penulis dengan tepat. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, kemudian Bapak akan melakukan penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap. Bapak akan menggunakan jurnal. Nanti setiap peserta didik akan mendapatkan nilainya masing-masing untuk nilai sikap. Kemudian yang kedua adalah penilaian pengetahuan, yaitu melalui LKPD kelompok dan individu. Pak nanti akan membagi pada kelompoknya masing-masing, ya. Nanti silakan dilihat di akunnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, nanti akan ada penilaian keterampilan melalui presentasi, ya. Nah, berikut akan Bapak tayangkan sebuah teks yang berhubungan dengan materi kita hari ini, ya, yaitu tentang teks artikel. Akan saya share screen sebentar ya. Sudah tampak artikelnya? Sudah tampak artikelnya? Sudah. Ya. Sudah. Ya, sudah. Jelas. Itu judul artikelnya apa? Bukunya permen karet hingga terbuk. Ini 9 cara mencegah asam lambung naik. Tapi ini adalah tips tentang apa? Hidup sehat. Jadi artikel itu banyak sekali jenisnya, ya, tidak hanya tips sehat. Contohnya seperti ini. Kalian ingin diet, ya, di sini juga ada semuanya. Diet itu mencegah asam lambung naik. Nah, kalau kita perhatikan nanti di sini, ya, ada beberapa hal, ya. Tentunya penulis itu akan memberikan apa tips atau cara, ya, cara mencegah asam lambung naik. Di sini itu hanya apa opini penulis, karena di situ opini penulis sangat dominan dalam sebuah artikel, ya. Nah, ini adalah contoh teksnya, ya. Mulai dari di situ diet karbo bisa apa mencegah asam lambung, tidak makan secara berlebihan, kemudian mengurangi berat badan, kemudian diet rendah karbohidrat, kemudian minum kopi sewajarnya.
Dan yang kelima, bisa mengunyah permen karet. Yang keenam, menghindari minuman bersoda. Dan selanjutnya, menghindari coklat. Dan yang terakhir adalah tidur dengan posisi kepala lebih tinggi. Nah, kalau dari beberapa cara mencegah asam lambung naik di atas adalah yang benar-benar terbukti lewat penelitian ilmiah. Namun ada pula yang masih perlu penelitian lebih lanjut. Ya. Jadi ini adalah contoh teks artikel. Dari sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Nggak ada, Ustaz. Ada. Tidak ada. Ada yang ditanyakan? Ada, Ustaz. Ya, silakan. Siapa yang mau bertanya? Saya, Ustaz. Ya, Sohifa, silakan Sohifa. Apa yang mau ditanyakan Sohifa? Apakah teks tersebut termasuk contoh artikel? Ya, ya memang benar. Contoh yang Bapak paparkan tadi itu adalah sedikit contoh ya, teks artikel, tapi artikelnya itu berbentuk artikel kesehatan. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Tika. Apakah artikel selalu ada kalimat fakta dan opini? Ya. Menarik sekali pertanyaannya. Memang benar untuk dalam penulisan artikel selalu ada kalimat fakta dan kalimat opini. Mengapa? Karena opini penulis itu sebagai gambaran permasalahan yang disampaikan oleh penulis melalui tulisannya. Sedangkan kalimat fakta untuk membuktikan kebenaran apa yang ada di tulisannya. Itu ya, Tika? Ada lagi, Kak? Sudah, Ustadz. Itu saja. Ya, terima kasih. Baiklah, berhubung Bapak sudah membagi kelompok, gitu ya, silakan berkumpul pada kelompoknya masing-masing, dikerjakan per kelompok ya, jangan sampai kelompok satu dengan kelompok yang lain sama jawabannya, gitu ya. Jadi silakan mulai berkumpul pada kelompoknya masing-masing, kalian lihat di GCR-nya, gitu ya. Silakan mulai di GCR. Bapak akan menampilkan tugas yang sudah Bapak lampirkan di GCR-nya masing-masing. Kalian akan meng-share di ini untuk kelompoknya akan sampaikan ya. Nah ini bisa dilihat di share screen ya. Nanti jangan lupa menuliskan nama kelompok, kemudian nama anggota kelompoknya, kemudian di situ sudah Bapak cantumkan, gitu ya. Nah ini ada petunjuknya, gitu ya. Bacalah LKPD dengan saksama, kemudian diskusikan dengan teman satu kelompok dalam menentukan jawaban yang benar. Yakinkan bahwa setiap anggota satu kelompok mengetahui jawabannya. Jangan sampai hanya satu orang atau dua orang yang mengerjakan, tetapi tetap betul, ya.
Kemudian yang keempat, jika dalam kelompok Anda mengalami kesulitan dalam mempelajari LKPD, tanyakan pada pendidik permasalahan yang belum Anda pahami. Jadi ketika kalian menjumpai suatu permasalahan yang belum kalian pahami, yang belum kalian mengerti, bisa angkat tangan untuk menanyakan kepada saya. Jelas? Jelas, Ustaz. Ya, terima kasih. Ada yang ditanyakan? Sembari bekerja kelompok, ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Ini ada yang bertanya ya. Ya, Alma, silakan. Ini Ustaz, mau tanya apa fungsi dari artikel? Apa fungsi dari artikel? Ada yang mau menjawab dari pertanyaan Alma? Sebelum saya jawab sendiri. Ada yang mau menjawab? Belum. Jadi ya, silakan Sofifah. Manfaat artikel itu sarana untuk menyampaikan ide penulis dalam mengembangkan daya imajinasi secara Ya. Sudah, Sofifah? Bisa diulang jawabannya, Sofifah? Oh, sinyalnya hilang ini Sofifah ini. Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Tidak ada? Baiklah, saya akan menjawab bahwasannya tujuan artikel itu adalah punya tiga, gitu ya. Yang pertama itu adalah sebagai pendidikan, ya, mendidik kepada kita bahwasannya setiap artikel itu punya atau menyelipkan kata-kata ilmiah populer dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua itu adalah berkaitan dengan hiburan untuk pembaca. Jadi istilahnya kalau kita membaca di waktu luang itu adalah sebagai sarana hiburan agar otak kita itu lebih segar dan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru. Kemudian yang terakhir adalah meyakinkan bahwasanya kenapa di dalam tujuan artikel itu harus meyakinkan, karena kalau penulis itu menuliskan tulisannya dengan tidak memaparkan data, maka orang yang membaca itu akan ragu. Jadi tujuan artikel yang pertama mendidik, menghibur pembaca, dan meyakinkan pembaca. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Ada, Ustadz. Ya, silakan Sofifah. Apa artikel selalu mengandung opini penulis? Apakah artikel selalu mengandung opini penulis? Ada yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab? Ya, baiklah, akan saya jawab sendiri ya. Bahwasannya kenapa di dalam artikel selalu mengandung opini penulis? Memang benar. Karena di dalam artikel subjektivitas itu
sangat mempengaruhi hasil tulisan. Jadi istilahnya kalau penulis itu berasal dari orang lain, maka apa yang ditulis itu tidak akan sesuai dengan solusi atau tanggapan atau pendapat yang diberikan kepada pembaca. Jadi opini penulis itu selalu ada dalam artikel, tapi tidak hanya artikel, semua teks, semua buku itu pasti mengandung opini penulis. Tapi yang di sini pasti yang diutamakan adalah opini penulis dalam artikel. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah Ustaz, nggak ada. Nah, ya, sembari menunggu, silakan kalian kerjakan di LKPD-nya ya. Saya kasih waktu kurang lebih 5 menit lagi ya. Kita akan diskusi kelompok terkait permasalahan apa yang ada dalam artikel yang kalian baca tadi. Silakan dilanjutkan. Alma, apakah ada kendala sinyal, Alma? Alma? Ini foto profilnya tidak muncul, Alma. Apakah ada kendala sinyal, Alma? Boten Ustaz. Ya, tidak. Ya. Alangkah baiknya kalau kita belajar bahasa Indonesia menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Harusnya menggunakan kata apa yang benar, Alma? Tidak Ustaz, maaf. Iya, benar sekali. Ayo. Ya. Ayo. Hanya sering menggunakan kata-kata itu ya. Ayo. Ayo loh. Ya Ustaz, maaf. Maaf Ya ya, Ustaz, saya terima ingatkan ya. kasih sudah diingatkan. Jadi, ada lagi? Apakah ada permasalahan ketika diskusi kelompok? Tidak, Ustaz. Ya, tidak. Ini Alifatus ini juga terkendala sinyal ya. Ini hitam, tidak ada foto profilnya. Ini kalau dalam ilmu psikologi ini maknanya beda ini. Konsepnya pakai hitam-hitam. Nah, beda Ayumi ini seperti banyak semutnya ini monitornya. Iya. Gimana Firda? Baik-baik saja. Itu Untuk Ustaz, kelompoknya. Firda apa itu speaker mic laptopnya nggak bisa katanya, trouble, rusak. Rusak. Nggak tahu. Mikrofon kalau dalam bahasa Indonesia ya kita menggunakan pelantang ya, Sohifah ya. Mikrofon kan dalam bahasa Inggris. Ayo. Kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut pelantang. Ya. Ya tahu kita gunakan bahasa Indonesia yang baik dan Iya, Ustaz. Sudah selesai tugas kelompoknya? Sudah, Ustaz. Sudah Ustaz. Dan karena waktunya sudah ya, maka kita akan melakukan diskusi untuk proyek kebenaran atau informasi apa yang kalian dapatkan. Ya, nah silakan kelompok pertama yang mau menyampaikan. Silakan kelompok pertama. Ya, Alza mana Alza? Iya Ustadz, Ya, silakan Alza. saya perwakilan dari kelompok 1. Berdasarkan teks, kalimat opini yang kami temukan adalah
Vaksin adalah satu-satunya cara paling efektif yang bisa menghentikan pandemi COVID-19 yang hingga saat ini sudah menginfeksi belasan juta jiwa di seluruh dunia. Yang kedua, 3 kandidat vaksin corona yang dianggap menjanjikan. Sudah. Sudah. Itu informasi yang ditemukan. Ya, itu. Ya. Yang lain jangan ngomong, kasih tepuk tangan karena sudah berani menampilkan. Silakan tampakkan Tepuk tangannya di kamera. Terima kasih ya. Nah, untuk kelompok berikutnya silakan. Kelompoknya siapa ini? Nah, kelompok berikutnya. Ya, silakan Silma. Jadi yang dari kelompok berikutnya, kalimat opini yang kami temukan adalah beberapa kabar bahagia yang bisa dibagikan soal perkembangan ini. Kemudian juga salah satunya uji coba di Indonesia sendiri rencananya akan dimulai pada bulan Agustus mendatang. Sudah? Sudah, Ustaz. Ya, semuanya kok hilang ini. Karena tidak terlihat wajahnya. Tampakkan senyum kalian karena senyum adalah ibadah, ya, dan itu bisa memanjangkan umur kita. Silakan kasih tepuk tangan untuk Silma Anjali. Kelompok berikutnya, Soifah, Ustaz. Sohifa, mana Sohifa ya? Silakan Sohifa. Sohifa ini selalu tampil percaya diri. Silakan Sohifa. Kalimat opini yang kami temukan dari kelompok I adalah yang pertama, jika uji coba berjalan lancar dan persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM bisa didapatkan, vaksin kemungkinan bisa diproduksi massal pada kuartal pertama tahun 2021 mendatang. Yang kedua, uji coba di Indonesia sendiri rencananya akan dimulai pada bulan Agustus mendatang. Ya, itu. Sudah. Ya, sudah. Ya, sudah. Ya. Yang lain jangan kurang kali tepuk tangan. Tangannya mana? Nah, ini kebiasaan orang Indonesia selalu minta tepuk tangan ya. Kalau di luar negeri itu langsung setelah selesai presentasi langsung tepuk tangan dengan sendirinya. Jadi ya, kita biasakan seperti itu ya. Jadi setelah teman mempresentasikan hasilnya, langsung kita beri tepuk tangan sebagai penghargaan dan kita mengagumi apa yang telah disampaikan. Ya. Terima kasih Saifah. Ya, Selanjutnya sama-sama, kelompoknya siapa? Kelompoknya siapa selanjutnya? Saya, kelompok saya. Binti, mana kelompoknya Binti? Silakan Binti disampaikan hasil kerja kelompoknya. Itu di mana Binti kok ada gambar-gambar apa itu di belakangnya itu? Ada kursi terbalik Ini kursi. apa itu ya? Oh, kursi. Ya. Iya, di sebelum meja. Halo Binti. Bola di mana itu yang penting apa walaupun di bawah itu saya suatu saat akan menjadi orang yang sukses ya. Semuanya saya akan menjadi orang yang sukses. Amin. Silakan sampaikan hasil kerja kelompoknya. Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami, kalimat opini yang kami temukan itu dengan demikian, jika suatu saat kita terpapar virus corona, sistem imun kita sudah mengenalinya dan siap untuk melawan virus tersebut, sehingga kita jadi tidak sakit. Sudah. Terima kasih. Disuruh tepuk tangan nggak ada ini. Harus kita dulu ya. Nah, silakan kelompok berikutnya. Sudah terakhir tadi ya? Sudah. Iya, Ustaz. Jadi,
terima kasih semuanya. Sudah luar biasa ya informasi yang kalian temukan di dalam teks itu sangat beragam sekali ya. Mulai dari kalimat A, mulai dari kalimat opini. Jadi di dalam teks artikel yang telah kalian kerjakan itu mengandung dua kalimat fakta dan kalimat opini. Jadi di dalamnya ada dua kalimat itu. Dan tidak lupa penulis nanti menggunakan subjektivitasnya dalam teks artikel ya. Nah, untuk penilaiannya nanti bisa langsung kalian lihat di akunnya masing-masing ya. Nanti hasil diskusi kelompoknya. Saya akan memberikan apresiasi yang luar biasa pada pertemuan kali ini karena rasa percaya diri yang luar biasa, yaitu Sohifa. Ya, saudara ya. Nah, jadi yang lain nanti juga harusnya lebih tampil percaya diri. Karena apa? Karena istilahnya kita di sini adalah belajar semuanya. Baiklah anak-anak, itu tadi terkait LKPD yang Bapak sampaikan kepada kalian. Berikutnya Bapak akan menampilkan materi secara penuh tentang apa yang kita lakukan hari ini, ya. Bentar, Bapak akan membukanya terlebih dahulu, ya. Jadi kalian cermati, ya. Bentar ya, ini jaringannya karena kita melakukan daring itu selalu biasanya satu itu adalah sinyal gitu ya. Nah, berikut Bapak jelaskan tentang materi. Ya, anak-anak tadi kita telah melakukan proses diskusi terkait LKPD yang saya berikan di dan kita sudah menemukan jawaban-jawabannya. Berikut Bapak akan menyampaikan materi lengkap terkait diskusi kita hari ini. Diskusi kita hari ini membahas materi tentang jadi artikel itu selalu ada dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Tidak bisa terlepas karena kalau kita di dunia pendidikan itu pasti kita diharuskan atau diwajibkan untuk banyak membaca, utamanya informasi-informasi yang berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, Bapak akan menyampaikan tentang artikel. Yang pertama adalah pengertian. Nah, untuk pengertian sendiri, artikel adalah jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Dan biasanya penulis menggunakan tulisan bahasa Indonesia ilmiah populer. Jadi tidak menggunakan bahasa tidak baku. Jadi harus ditulis menggunakan bahasa baku, ya. Nah, untuk pengertian artikel, ya, itu dapat kita simpulkan berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Hanya pasti mengandung unsur subjektivitas. Nah, kemudian artikel sendiri itu mempunyai tujuan. Nah, tujuan artikel di sini Bapak mencantumkan 3. Yang pertama adalah meyakinkan. Mengapa artikel itu harus dibuat meyakinkan? Ya, karena penulis harus menggunakan data, menggunakan informasi yang faktual, yang berdasarkan fakta. Jadi di situ
penulis menggunakan opininya yang disertai dengan data dan bukti yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian tujuan artikel yang kedua adalah mendidik, yang di situ bisa memperkaya wawasan kita semuanya, mulai dari tingkat SMP sampai dengan tingkat mahasiswa atau bahkan tingkat masyarakat. Nah, kemudian tujuan artikel yang ketiga adalah menghibur pembaca. Jadi sifatnya bisa sebagai sarana hiburan, refreshing di waktu-waktu senggang. Nah, tentunya di dalam artikel itu pasti memuat beberapa unsur ya yang harus ada. Yang pertama adalah kalimat fakta, kemudian yang kedua adalah kalimat opini, dan itu nanti di akhir sesi, di akhir paragraf biasanya penulis itu mencantumkan opininya terkait isu atau permasalahan yang sedang ditulisnya. Nah, berikut Bapak akan menyampaikan pengertian kalimat fakta. Nah, kalimat fakta kalau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu hal yang benar-benar ada dan terjadi. Berarti di sini sifatnya adalah pasti. Nah, berikut ciri-ciri untuk memudahkan kita dalam mengenali kalimat fakta, ya. Bisa saya buatkan untuk diagramnya, ya. Nah, yang pertama dapat dibuktikan kebenarannya, tapi validitasnya dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian berisi data-data yang sifatnya kuantitatif, datanya, persentasenya berapa. Nah, kemudian mempunyai data yang akurat, baik waktu, tanggal, dan tempatnya. Kemudian biasanya dikumpulkan dari narasumber yang terpercaya. Jadi ada narasumbernya. Nah, kemudian bersifat objektif itu tidak memihak, yaitu bersifat menyeluruh. Nah, kemudian menjawab pertanyaan askadi. Apa askadi? Yaitu hanya apa, siapa, kapan, di mana, dan berapa. Nah, kemudian selanjutnya dalam menyatakan kejadian yang sedang atau telah dan pernah terjadi. Jadi sedang berlangsung juga masuk pada ciri kalimat fakta. Nah, kemudian yang terakhir adalah informasi berasal dari kejadian yang sebenarnya. Tapi tidak ada rekayasa yang dilakukan oleh penulis. Nah, kemudian untuk yang berikutnya Bapak akan menjelaskan tentang kalimat opini. Nah, kalimat opini kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu terdiri dari tiga pengertian. Yang pertama adalah pendapat, pikiran, dan pendirian. Nah, kalau kita simpulkan, kalimat opini adalah suatu kalimat yang berisi hasil gagasan, pendapat, atau perkiraan baik perorangan maupun kelompok. Di sini kalau kita simpulkan adalah berisi gagasan, pendapat, atau perkiraan baik perorangan maupun kelompok. Jadi opini adalah subjektivitas. Nah, berikut untuk memudahkan kita belajar tentang opini, ya, ciri-ciri kalimat opini. Yang pertama, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, sudah jelas, berarti masih bersifat hipotesis, belum tentu kebenarannya, harus diuji kebenarannya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah subjektif. Kemudian yang selanjutnya adalah belum pasti, berarti akan. Nah, berisi pendapat tentang peristiwa yang terjadi, tidak memiliki narasumber, kemudian menunjukkan peristiwa yang belum pasti terjadi, kemudian merupakan pikiran atau pendapat seseorang maupun kelompok, dan biasanya ditandai dengan penggunaan kata-kata bisa jadi, sepertinya, mungkin, seharusnya, sebaiknya, dan lain sebagainya. Nah, berikut akan saya tampilkan
tabel perbedaan fakta dan opini secara umum. Nah, kalau kita cermati tabel berikut, ya, ini ada kalimat fakta, ada kalimat opini, yang di situ ada 7 perbedaannya, ya. Nah, yang pertama, untuk kalimat fakta berisi peristiwa yang sudah terjadi sesuai dengan kenyataan. Kemudian yang kedua adalah berisi tanggapan atau pendapat terhadap peristiwa. Nah, kalau kita bisa memberikan contoh, ya, Bapak akan memberikan sebuah contoh yang di situ berisi peristiwa yang sudah terjadi sesuai dengan kenyataan. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Itu adalah contoh peristiwa fakta. Nah, untuk opini berisi tanggapan atau mencontohkan hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Kemudian Bapak menanyakan kepada kalian, bagaimana perasaan kalian dalam belajar bahasa Indonesia? Tentunya jawaban itu pasti bervariasi. Ya. Kemudian yang kedua, pernyataan yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Nah, itu untuk fakta. Kemudian kalau kalimat opini, pernyataan yang masih meragukan, bisa benar, bisa juga salah. Kalau Bapak mencontohkan untuk yang nomor 2, hari ini sedang dilakukan penilaian tengah semester. Hari ini sedang dilakukan penilaian tengah semester. Jadi kejadiannya sedang berlangsung. Itu merupakan contoh kalimat fakta. Nah, kemudian untuk pernyataan yang masih meragukan, hari ini akan dilakukan penilaian tengah semester. Sama-sama kalimatnya, tetapi Bapak menggunakan kata akan. Berarti di situ masih meragukan, bisa benar, bisa juga salah. Nah, untuk yang ketiga, bersifat objektif. Objektif itu berarti tidak ada pemihakan terhadap apa yang dilakukan, ya. Jadi tidak ada pemihakan. Jadi sifatnya adalah menyeluruh, universal. Sedangkan untuk kalimat opini itu subjektif. Nah, subjektif berarti di situ keberpihakan. Jadi di situ penulis menggunakan kemampuannya, pendapatnya untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi yang ada dalam dirinya melalui tulisan. Kemudian yang keempat, tidak ada unsur keberpihakan karena hanya menguraikan kebenaran. Jadi di situ hanya fakta yang dipaparkan, gitu ya, data yang dipaparkan, sedangkan di opini terdapat unsur keberpihakan pada masalah tertentu. Jadi ada kalanya di situ memihak perorangan, individu, kelompok. Kemudian yang kelima, biasanya kalau kalimat fakta itu disertai dengan data yang akurat, seperti adanya grafik, tabel, tanggal, hari, bulan, tahun, nama pelaku, tempat, dan lain sebagainya. Sedangkan di opini tidak disertai dengan data yang akurat, karena hanya pemikiran dan pernyataan seseorang saja, dan di situ tidak membutuhkan data. Yang keenam, kalimat fakta terdapat kata sudah, telah. Jadi ini menandakan telah selesai atau sudah dilaksanakan. Sedangkan kalimat opini itu pasti akan memuat kata akan, sedang, mungkin, kira-kira, sekitar, seandainya, menurut, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah kalimat fakta. Terdapat jawaban dari kata tanya, apa, siapa, kapan, di mana, dan berapa. Sedangkan di dalam opini, kalimat opini, ya, menggunakan kata tanya, mengapa, bagaimana, atau kenapa. Nah, itu tadi perbedaan fakta dan opini. Jadi
biasanya di dalam artikel itu memuat unsur atau opini penulis dan biasanya terletak di akhir paragraf. Itu yang dapat Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih, kalian memang anak-anak yang luar biasa. Salam sukses untuk kalian semua. Amin. Ya, itu tadi materi yang saya sampaikan secara penuh ya, terkait apa yang kita pelajari hari ini. Adakah di antara kalian yang mau menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Silakan angkat tangan. Ya, silakan Nesha disampaikan. Ya, Ustadz. Jadi, kesimpulan hari ini, artikel itu merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat, yang dimuat pada majalah, surat kabar, laman-laman yang ada di internet berisi pendapat penulis tentang data, fakta, fenomena, atau kejadian tertentu. Itu, Ustadz. Ada lagi? Lagi yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Halo. Lagi yang mau menyimpulkan? Sudah? Ya. Memang benar ya apa yang disampaikan Nesa tadi, bahwasanya di dalam teks artikel itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya, sudah disampaikan tadi ya. Semoga di hari ini menjadi lebih baik bagi kita semuanya ya. Amin. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan menyusun sebuah artikel dari infografis yang akan Bapak tayangkan pada pertemuan yang akan datang, ya. Itu refleksi untuk pertemuan yang akan datang, ya, materi selanjutnya. Dan untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, silakan yang membuka tadi apa? Ardina ya. Sekarang Ardina adalah menutup pembelajaran kita hari ini. Silakan Ardina. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Marilah kita tutup dengan bacaan doa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih ya Dina untuk hari ini telah memimpin doa dan menutup doa ya. Itu yang dapat Bapak sampaikan kepada kalian. Semoga kalian menjadi orang-orang yang luar biasa di masa yang akan datang gitu ya. Nah, jangan lupa untuk melatih pemahaman. Silakan masuk GCR-nya, ada Bapak siapkan latihan-latihan yang berupa pilihan ganda untuk mengasah kemampuan kalian memahami kalimat fakta dan opini. Ya, salam sukses untuk kalian semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Waalaikumsalam, Ustaz. Silakan bisa meninggalkan ruang kelasnya karena kita masuk ke ruang kelas yang lain.